Saya Gerald, co-founder dari PT Teknologi 7 Asia. Dalam video demo kami ini, kami akan mendemonstrasikan platform yang telah kami bangun. Kalau kita melihat di sini adalah Hospital Conversational Artificial Intelligent Text Bot. Conversational AI Text Bot ini sangat berbeda dengan simple chatbot yang ada saat ini yang digunakan oleh banyak perusahaan. Kami telah membangun natural language processing khusus untuk bahasa Indonesia selama 3 tahun terakhir. Adapun di dalam platform yang kami bangun ini, kami sebut juga sebagai Patient Pre-Assessment and Doctor's Appointment AI Bot. Kalau kita lihat dalam skenario platform ini, yang tentunya ini sangat customizable dan bisa dikembangkan terus sesuai dengan kebutuhan daripada setiap rumah sakit atau klinik. Sangat mudah sekali menggunakan ini dan platform ini sangat powerful karena dia akan memberikan kenyamanan kepada calon pasien dan juga memberikan satu proses automation sehingga akan mengurangi banyak biaya untuk pelayanan pelanggan dari setiap klinik atau rumah sakit. Di dalam skenario ini kita lihat adalah satu rumah sakit, katakan ia mempunyai layanan untuk 3 penyakit utama yaitu pneumonia, diare, kemudian demam berdarah atau dengue fever, atau penyakit-penyakit yang umum seperti batuk biasa atau common cough, dan juga diare dengan no dehidrasi atau juga dengan common fever atau demam biasa. Kalau kita lihat bahwa di banyak rumah sakit tentu biasanya setiap penyakit mempunyai spesialisasi sendiri. Kalau kita lihat ada beberapa nama di sini yang kami asumsikan, mohon maaf apabila ada kesamaan nama, karena ini hanyalah nama yang kami buat untuk kebutuhan video demo ini. Nah, patient pre-assessment and doctor's appointment AI bot ini kita akan membuat satu mesin artificial intelligence yang kita ajari untuk bisa melakukan pre-assessment kepada pasien. Nah, kami mengambil beberapa sumber data seperti ada di dalam table analytics di sini, misalkan untuk pneumonia itu tentu ada berbagai tingkatannya. Di sini ada batuk biasa, pneumonia, kemudian pneumonia berat atau severe pneumonia. Nah, kemudian tentu kita mengambil data-data clinical symptom sehingga mesin atau bot atau AI, artificial intelligence, bisa memberikan assessment dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui clinical symptoms sehingga nanti bisa ditentukan kira-kira calon pasien ini tergolong kepada pneumonia atau pneumonia berat atau juga hanya batuk biasa, sehingga data-data ini akan sangat penting pada saat melakukan konsultasi dengan dokter. Jadi skenario-nya adalah mesin atau artificial intelligence akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan melakukan assessment. Dari assessment akan membuat satu jadwal konsultasi dengan dokter tertentu. Dan di dalam sistem ini sudah juga tersambung dengan Google Sheet atau juga dengan bisa tersambung dengan server dari klien untuk bagaimana menentukan jadwal daripada setiap dokter. Dan bot akan dengan sangat pintar akan menentukan misalkan penyakit tersebut hanyalah penyakit yang sederhana atau yang tidak terlalu berat seperti common cough, maka waktu yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan machine learning yang dilakukan, mesin akan mencoba memberikan alokasi waktu katakan 20 menit untuk melakukan konsultasi berdasarkan pengalaman dan data-data daripada dokter tersebut.
Dan kemudian kalau misalkan penyakit tersebut lebih berat, maka tentu akan dialokasikan waktu yang lebih banyak. Tentu ini akan sangat memberikan optimasi kepada waktu daripada jadwal daripada setiap dokter yang bekerja di dalam rumah sakit. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada diare, ada juga demam berdarah dan lainnya. Nah, bagaimana kita mengajari mesin? Tentu kita harus membuat flow atau algoritma yang akan kemudian digunakan untuk bisa melakukan respons kepada calon pasien. Umumnya setiap conversation akan ditanggapi berdasarkan daripada klasifikasi. Nah, kami sudah membuat satu kalau kita lihat ini adalah Sina.ai. Sina.ai itu adalah sebuah platform yang sudah kami bangun yang digunakan untuk menjadi virtual assistant kepada pelanggan-pelanggan dari klien kami. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, hospital pre-assessment tersebut, inilah intent atau semua klasifikasi dan berdasarkan semua daripada kalau kita lihat yang tadi adalah table analitik yang sebelum sudahnya kita lihat, itu kita masukkan, kita buatkan dalam sebuah algoritma. Algoritma ini sangat penting sehingga dalam hal ini mesin bisa menanggapi dengan akurasi yang tinggi. Setiap proses kalau kita lihat di sini sebagai contoh untuk proses symptoms, katakan pneumonia, maka ini akan menjadi pembelajaran bagi mesin. Nah, bagaimana mereka akan merespons? Tentu di sini ada diatur bagaimana mereka melakukan respons. Kemudian di sini kita lihat bagaimana mereka melakukan respons sangat banyak semua menu-menu yang ada di sini. Jadi respons ini akan sangat memberikan satu kenyamanan kepada calon pasien. Oke, kalau kita lihat di sini kita bisa demonstrasikan di sini prosesnya, tapi mungkin lebih bagus kalau kita mendemonstrasikan dengan yang lebih besar. Kita lihat, kita buka botnya di lebih besar. Kalau kita lihat di sini, AI bot ini bisa tersambung juga dengan WhatsApp, bisa tersambung juga dengan Facebook Messenger, dan semua messenger yang sejenis. Sehingga interaksi dengan calon pasien akan sangat memudahkan sekali. Oke, kita mulai dengan katakan apa yang hendak kita katakan. Katakan setiap skenario apabila kita membutuhkan pelayanan daripada rumah sakit, biasanya siapa yang sakit? Apakah saya yang sakit ataukah teman saya yang sakit? Mari kita sekarang menggunakan satu skenario teman saya yang sakit. Nah, kita bilang mungkin dengan cara yang selamat malam. Nah, tentu bagaimana berinteraksi biasanya dengan mudah sekali. Dalam hal ini bot bisa memahami setiap permintaan dari kita. Nah, tentu bahasanya sangat-sangat human language sehingga biasanya untuk level atau tingkatan conversational AI pelanggan biasanya tidak bisa membedakan siapa yang menjawab ini, apakah human, apakah mesin atau artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah mengatakan itu apa yang bisa membantu. Mungkin kita akan mengatakan saya membutuhkan atau kita katakan saya perlu berkonsultasi dengan dokter
dokter. Ya, eh, biasanya tentu akan pertama sekali adalah eh, bot akan mengatakan mohon bersabar, kami akan membantu Anda memperoleh informasi dan lebih dahulu. Selalu dimulai dengan registrasi ya, proses registrasi harus dilakukan. Nah, namanya di sini adalah pendaftaran. Namun pendaftaran ini hanya dilakukan satu kali, khususnya untuk WhatsApp. Karena apabila kemudian calon pasien ini sudah mendaftarkan, maka untuk berikutnya dia tidak perlu lagi mendaftarkan atau melakukan registrasi karena bot sudah mengenal siapa orang tersebut, khususnya untuk WhatsApp dan Facebook Messenger dan yang lainnya. Nah, mari kita lihat bahwa menyebutkan nama Anda. Katakan saya mempunyai nama Daniel. Tentu ini Daniel adalah nama yang tidak sebenarnya. Kita mencoba mencari nama tertentu. Oke, demikian juga daniel@gmail.com. Kita katakan bahwa saya bernama Daniel Bimon.com dan kemudian kita tentu dimintakan alamat. Mari kita katakan alamat kita di Bintaro Jaya, Jakarta. Nah, proses registrasi ini sebenarnya bukan hanya data-data ini, tetapi juga bisa dengan banyak data-data yang lain, seperti upload KTP atau BPJS, itu juga bisa dilakukan semuanya. Karena kita juga di dalam artificial intelligence, PT Teknologi 7 Asia ini juga mempunyai teknologi face recognition, kemudian computer vision yang lainnya. Nah, di sini tentu akan ditanya, apakah Daniel yang sakit saat ini? Kita lihat bahwa artificial intelligence sudah bisa mengenali. Waktu kita mengatakan nama kita Daniel, kita sudah disapa oleh Daniel di dalam proses berikutnya. Nah, katakan sekarang yang sakit adalah teman kita. Nah, kita katakan tentu tidak. Nah, proses daripada memilih tombol-tombol ini seringkali digunakan untuk memudahkan dan mengarahkan, apalagi dalam keadaan yang penuh dengan mungkin kita dalam calon pasien terburu-buru atau bagaimana, memberikan tombol akan sangat membantu. Nah, kita akan tanya siapa Daniel yang sakit. Tentunya kita katakan adalah lainnya karena dia adalah teman. Nah, bot tentu akan menanya Daniel, katanya boleh tahu namanya yang sakit ya. Tentu kita bilang katakan nama yang sakit adalah Santi. Kita katakan namanya Santi. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ini. Daniel mohon memberitahu usia daripada Santi. Tentu Santi yang akan ditanya usianya karena Santi yang sakit. Kalau saya yang sakit atau Daniel yang sakit, maka yang ditanya adalah Daniel. Dan inilah tentu bagaimana sebuah mesin artificial intelligence bisa harus memahami apa pertanyaan-pertanyaan yang harus diberikan. Nah, kita lihat di sini usia daripada Santi, katakan kita bilang 34 tahun. Nah, kita lihat bahwa baik Daniel, terima kasih atas informasinya. Nah, sekarang yang ditanya kalau kita lihat di sini adalah tentu keluhannya daripada Santi. Nah, bagaimana kita bisa melihat keluhan tersebut? Kita bisa mengatakan barangkali dengan cara bahwa Santi sudah mengalami katakan demam berhari-hari. Conversational AI kita bisa memberikan berbagai banyak ekspresi dan seperti layaknya manusia karena kita sudah train artificial intelligence, dia akan bisa memahami dengan baik. Nah, karena kita mengatakan dia sudah demam, kita tidak tahu. Kalau demam tentu akan diarahkan apa kira-kira penyakitnya. Nah, berdasarkan yang kita sebut tadi di sebelumnya kita sudah tunjukkan. Nah, ini adalah clinical symptoms, ini sudah kita ajari dan kita kembali lagi. Tentu yang paling berat adalah harus ditanya terlebih dahulu, apakah Daniel, apakah ada darah? Karena demam bisa saja demam berdarah.
Nah, jadi kita harus ditanya adalah kalau berdasarkan clinical symptom tadi, maka harus ditanyakan apakah ada darah keluar dari hidung atau mengalami muntah darah. Kalau kita bilang tidak, maka akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah dari BAB-nya ada warna hitam dan berbeda dengan yang biasanya, atau gusi berdarah, atau bintik-bintik merah? Katakan kita bilang tidak. Nah, karena itu semua tidak, tentu akhirnya bisa berdasarkan clinical symptoms tadi, maka bisa diasumsikan ini hanyalah demam biasa. Sehingga kalau demam biasa, maka kalau kita lihat lagi dari sini, kalau hanya demam biasa, kita lihat di sini common fever, maka seharusnya adalah dengan dokter Budiman. Nah, kita lihat di sini adalah dengan dokter Budiman. Mesin dalam hal ini akan langsung mengecek daripada jadwal yang kosong. Kalau dia katakan bahwa konsultasi akan dilakukan untuk esok hari. Nah, kita akan mengatakan 18.45. Terima kasih Daniel. Terima kasih kita kasihkan. Nah, tentu jadi cara mereka menjawab dengan sangat menyenangkan sekali dan dibilang sama-sama Daniel. Inilah kalau teman kita yang sakit. Kita lihat bahwa bot bisa melayani setiap pelanggan dengan sangat baik. Jadi kita bayangkan sebuah klinik apabila ia katakan hanya mempunyai 2 call center, kalau ada pada saat yang bersamaan ada 5 orang yang menelepon klinik atau rumah sakit tersebut, atau 10 orang sementara call center hanya 2, maka pelayanan tersebut tentu hanya bisa sebanyak call center yang ada tersedia atau human yang mengendalikan. Tetapi kalau dalam kasus ini, dalam kasus di mana kita menggunakan artificial intelligence, maka berapa banyak pun orang yang menghubungi via WhatsApp ini bisa langsung semuanya dilayani secara bersama-sama. Kalau dengan manusia tentu perlu waktu karena manusia hanya bisa melayani satu persatu. Nah, inilah yang memudahkan bagi kita. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana skenario berikutnya. Kita akan lihat lagi skenario berikutnya. Tentu di sini tetap di reset, kita tetap tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan, halo, katakan kita dalam keadaan panik. Saya membutuhkan bantuan segera. Di sini tentu cara menjawab daripada mesin ini tentu berbeda. Kalau kita sebelumnya bilang selamat malam, tentu dijawab dengan yang berbeda. Kalau kita katakan saya membutuhkan bantuan segera, kadang-kadang seringkali juga calon pasien melakukan hal yang seperti itu. Nah, tentu dijawab juga dengan cara yang langsung direct seperti sekarang ini. Nah, pendaftaran tetap dilakukan. Katakan saya sebutkan nama kita adalah David. Ya, kita katakan nama kita David. Katakan juga email kita masukkan. Ya. Kemudian mohon diberikan alamat Anda. Katakan alamat kita adalah Permata Hijau, Jakarta. Nah, semua data-data ini akan langsung masuk ke dalam database sehingga rumah sakit bisa langsung mengecek termasuk semua keluhan-keluhan yang ada. Nah, kalau kita lihat ini apakah David yang sakit tadi, teman kita yang sakit, sekarang kita katakan ya kita yang sakit. Nah, ini akan memudahkan. Tentu yang ditanya adalah usia David. Usia kita katakan 40 tahun. Nah, kami boleh tahu David apa yang menjadi keluhannya. Nah, katakan kalau tadi kita demam, sekarang saya mengalami katakan diare berhari-hari.
Nah, bot akan terus mengarahkan kita. Waktu kita mengalami diare, maka bot akan menanyakan seperti seperti ada dalam symptoms ini. Kita lihat diare, apakah dia itu tidak sadar, apakah tidak. Nah, dia harus menanyakan terlebih dahulu untuk mengetahui sampai di mana penyakit ini, sepertinya diarenya itu diare jenis apa. Apakah pernah tidak sadar saat mengalami gejala? Nah, kita katakan iya, berarti kita mengalami satu diare yang berat. Nah, makanya langsung dikasih, wah kalau sampai ini maka ini disebut sebagai diare berat. Nah, langsung dicek jadwalnya adalah dengan dokter Dini. Kalau kita lihat di sini, dokter Dini ini adalah yang menangani diare. Jadi sangat precise, dan kita katakan jam 18.30 malam besok, karena kita katakan terima kasih. Dan beginilah kita lihat bahwa sangat powerful. Saya rasa ini sistem ini akan membantu menyenangkan kepada pasien dan juga memudahkan untuk pencatatan dan juga memudahkan untuk terus melakukan pengecekan daripada pasien tersebut. Tentu bot ini bisa juga digunakan, juga kita customize untuk memonitor, bahkan juga untuk kalau ada cancellation juga bot ini bisa melakukan cancellation dan reappointment lagi. Nah, saya dalam kesempatan ini hanya ingin memberikan satu tambahan informasi bagi teman-teman yang melihat bahwa ini mungkin bisa melihat website kita t7a.co.id. Kalau yang tadi adalah platformnya sina.id. Di sini kita bisa melihat produknya. Nah, yang kita lakukan sebenarnya yang tadi adalah mini version daripada platform ini, AI Pre-Assessment. Ini bisa sangat besar sekali, tetapi kita bisa customize menjadi limited service. Tapi juga di sini kita lihat juga ada untuk hotel, juga untuk store online, biar bot yang melakukan, kemudian insurance claim, dan masih banyak lagi yang semuanya bisa di customize. Demikianlah teman-teman, semoga platform ini bisa memberikan satu manfaat yang besar kepada rumah sakit, klinik, dan juga secara umum kepada semua pasien. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.